hari Minggu dari Indonesia, yang ada di Sydney juga, ada di Australia dan dimanapun berada. Kita bersyukur Tuhan baik, Tuhan kasih kesempatan kita untuk bergabung, untuk masuk dalam hadirat-Nya. Mari kita pergunakan waktu 1 jam ke depan untuk kita undang hadirat Tuhan dan kita satukan roh dan kita berikan pujian dan ucapan syukur kita yang terbaik. Amin. Saya percaya apapun pergumulan kita semua, saat ini saat kita datang dan kita tinggikan nama Tuhan, Tuhan hadir dan Tuhan ada dan Tuhan pulihkan segala sesuatu keadaan kita dan masalah kita. Amin. Dan mari kita semua sungguh-sungguh bisa supaya tertib acara ini bisa di-mute yang nggak perlu. Saya minta tolong host nantinya dan untuk teman-teman dan Bapak Ibu yang bertugas, nanti kalau dipanggil namanya silakan siap sedia. Amin. Terima kasih, dan saya akan undang Bro Anton untuk memimpin pujian kita hari ini. Terima kasih. Doa pembukaan dulu. Doa pembukaan oleh Ko ya, lupa aku. Yeah. Sorry. Sebelum kita mulai ibadah kita, saya akan undang Ko Afat untuk memimpin doa pembukaan. Silakan Ko, terima kasih. Ya. Selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Bapa. Kami datang merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Kami tahu kami penuh dalam segala kekurangan. Tuhan ampuni kesalahan dosa kami. Tuhan pulihkan hidup kami. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan. Tuhan hadir di tengah kami. Malaikat tentara Tuhan berkeliling di mana setiap rumah kami, di mana kami tinggal, mana saja Tuhan berjaga, dan Engkau menjaga setiap rumah kami, tangga kami, dan kuat kamu Tuhan dengan malaikat-Mu Tuhan. Dan kami mau buka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Thank you, Ko Afat, buat doanya. Tuhan memberkati. Sekarang saya akan undang untuk Anton untuk memimpin pujian kita hari ini. Silakan, Bro. Baik, terima kasih. Shalom, jemaat GB Worship semua. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya diberkati oleh kesehatan. Ya, hari ini agak mendung tapi tetap cerah. Mari kita puji Tuhan. Masuki gerbangnya. Masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Karena Tuhan ini harinya bersuka sebab
Mari kita refleksi atas pertolongan Tuhan terhadap kehidupan kita dalam minggu ini. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan kita hadapi, tak akan pernah dibiarkannya bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada sesuatu kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.
mungkin ada satu lagu pujian dari Ito Duma. Thank you, bro. Thank you, luar biasa. Terima kasih, Kak Frida. Kak Duma untuk menyanyikan pujian berikutnya. Silakan, Kak. Thank you. Shalom. Shalom Ito Duma. Shalom. Shalom Ito Duma. Tetap bergairah semangat memuji Tuhan. Amin. Amin. Ya, sebagaimana pujian dari Ito Anton tadi mengingatkan kita punya Allah yang peduli, Allah yang kreatif, Allah yang sanggup yang mengubah keadaan yang tidak baik menjadi baik, Allah yang sanggup menciptakan yang tidak ada menjadi Allah, dan yang tidak ada yang menjadi ada, dan Allah itu yang kita sembah ada bersama kita. Sebabnya mari bersyukur, angkat hatimu, angkat pujianmu, ekspresikan cintamu kepada Tuhan. Haleluya, ku memujimu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab tanganku selalu siap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernapas memuji Sang Raja, di atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab nama-Mu selalu siap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Tidak terasa kita sudah memasuki akhir bulan Januari. Ini semua adalah karena kasih Tuhan. Bersyukurlah Tuhan masih berikan kita kesempatan untuk memuji, menyembah, melayani Tuhan. Ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu selalu siap pagi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Syukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Na 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 na, na 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 na, na 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 na. Haleluya, Tuhan baik untuk selamanya. Amin. Amin, amin, amin. Thank you, Kak Duma. Luar biasa loh pujiannya. Bikin kita jadi pengen menari dan bernyanyi terus nih. Kayak kalau waktunya kayaknya sejam juga nggak cukup ya. Thank you loh, Kak. Tuhan memberkati. Terima kasih.
Sekarang kita akan masuk dalam pembacaan Mazmur yang akan dibawakan oleh Ibu Bo Bina dari Indonesia. Silakan Bo, thank you. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membaca Mazmur, mari kita bermazmur, pembacaan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan tertusuk kepada terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperintahkan kepadanya keselamatan daripadaku. Demikian firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Terima kasih Bobina buat pembacaan Mazmur 91. Tuhan memberkati. Biarlah buat kita semua yang berbahagia, kita semua yang mendengarkan, bukan hanya mendengarkan, tapi kalau kita boleh menjadi pelaku-pelaku firman di kehidupan nyata kita, itu akan menjadi berkat buat orang banyak juga. Terima kasih. Sekarang kita akan masuk dalam pengumuman yang akan dibawakan oleh Bendahara GB Worship Bapak Rudi. Silakan kok untuk memberitakan ada pengumuman-pengumuman. Terima kasih. Shalom semuanya. Pada kesempatan hari ini saya akan memberikan pengumuman untuk persembahan dan perpuluhan. Mungkin yang ada di pengumuman ini ada tambahan lagi baru masuk. Jadi total untuk persembahan dari 2 orang jemaat sebesar 230, perpuluhan dari 4 orang jemaat totalnya 600, dan sumbangan untuk 5.000 orang itu ada 50, jadi semuanya totalnya 880 dolar. Demikian kami sampaikan kepada jemaat yang sudah yang memberikan persembahan dan perpuluhan. Saya atas nama Gereja GBI Worship mengucapkan terima kasih. Tuhan memberkati jemaat dan saudara-saudara berlipat ganda.
Demikian pengumuman dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Saudari Frida. Terima kasih Frida. Thank you Ko Rudi buat pengumumannya. Terima kasih buat your generosity untuk teman-teman Bapak Ibu yang sudah memberikan dan yang rindu ingin memberikan tadi bisa menghubungi Penatua atau untuk minta account number-nya, atau yang merasa diberkati dan ingin memberikan perpuluhan atau apapun diberikan kesempatan. Terima kasih. Tuhan memberkati lumbung-lumbungnya dan berlipat kali ganda. Amin. Sekarang kita akan masuk dalam doa syafaat. Sebelum kita, karena hari ini kita akan join 11.40 ya, berarti doa syafaat dimajuin. Kita akan minta Ibu Gembala, Ibu Pendeta Suryani Hutapea untuk memimpin doa syafaat kita hari ini. Silakan, Mama Tua, thank you. Salam, sorry aku lagi di atas lagi, nggak apa-apa nggak bikin video ya. Bapak Surgawi, kami bersyukur buat kasih setiamu. Pada pagi ini kami datang umat-Mu bersatu hati Tuhan Yesus. Seluruh dunia Tuhan Yesus bersorak-sorai, mengeluh-elukan Tuhan yang dahsyat, yang hidup. Kami percaya Bapak, kami adalah anak-anak raja, raja di atas segala raja. Apa yang dimiliki raja kami miliki Bapak. Kami miliki kesehatan, kesembuhan, panjang umur, sukacita. Bahkan yang lebih besar dari semuanya, damai sejahtera yang dunia tidak bisa berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat awal tahun ini. Kami bersuka cita umat-Mu memuji, menyembah Tuhan. Hari lepas hari kami rasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, pembelaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan atas setiap kami. Terima kasih Bapa. Kami tetap bersyukur karena firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Allah. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Dan Tuhan juga berkata bersukacita dan jangan padamkan roh. Apapun keadaan pergumulan yang kami hadapi, roh kami menyala-nyala melayani Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, mengubah, memulihkan, membela setiap kami. Bapak, tidak secara kebetulan pada pagi hari ini kami dilayani oleh hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Bapak Rohani kami, Bapak Pendeta Dr. Johnson Silitonga dari Batam, Indonesia. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup. Firman Tuhan berkata, jadilah terang, maka terang itu jadi. Bumi berbentuk kosong dan Tuhan lewat firman-Nya terisi dengan keindahan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami percaya Bapak, hidup kami saat ini yang kosong. Apapun yang kosong dalam kehidupan kami, Tuhan akan isi lewat kebenaran firman Tuhan. Yang saat ini Bapak tidak ada kasih yang kurang dari siapapun. Kasih Yesus cukup bagi kami Bapa. Kami percaya Tuhan Yesus, kalau saat ini kesembuhan, sakit penyakit ada oleh kuasa firman Tuhan, oleh bilur Yesus semua yang sakit disembuhkan. Yang tidak ada pengharapan oleh kuasa firman Tuhan, kami punya pengharapan di dalam Yesus. Kami percaya Bapa, firman-Mu kami pegang terus Tuhan Yesus. Firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami percaya Tuhan Yesus tahun 2022. Tahun pertumbuhan gereja GB Worship Bapak. Kami akan melihat Tuhan Yesus. Banyak jiwa memuji menyembah Tuhan. Datang untuk mengeluh-elukan Raja di atas segala Raja, Yesus Kristus namanya. Di dalam gereja kami yang baru di Pansbol, di Canterbury. Itu adalah mujizat buat kami di tahun 2022 ini Bapak. Seluruhnya kami berdoa buat 200 kilometer. Radius kilometer Tuhan Yesus. Ada tangan-tangan jiwa-jiwa yang mencari Tuhan, yang sungguh-sungguh mau dipulihkan, diubahkan di akhir zaman ini. Jemaat yang sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, aku akan meluputkannya. Firman-Mu dalam Timotius, pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mementingkan diri sendiri menjadi hamba uang, pemfitnah, tidak mau berdamai, suka garang, tidak menghormati orang tua. Tetapi firman-Mu Bapa, orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan, Tuhan berikan kami pembelaan, perlindungan. Kami tetap imani firman-Mu tergenapi dalam
kehidupan jemaat GB Worship. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16. Aman dalam lindungan yang maha tinggi. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Kami aman dalam lindungan yang maha tinggi. Kalau kami mau di dalam hadirat Tuhan. Pada pagi ini, hadirat Tuhan mengubahkan, memulihkan setiap kami. Bapa, bukan ibadah raya biasa, tetapi setiap pribadi berjumpa dengan Yesus. Hamba yakin dan percaya setiap pribadi yang berjumpa dengan Yesus diubahkan, dilepaskan, dipulihkan, disembuhkan. Saya berdoa yang sakit saat ini, yang kena virus, dalam nama Yesus. Oleh bilur Yesus kau sembuh. Dalam nama Yesus aku tolak, hancurkan, halau segala virus yang mengganggu umat Tuhan, khususnya jemaat GB Worship. Enyah dari tubuh jemaat GB Worship saat ini. Kesembuhan terjadi pada hari ini. Firman-Mu, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Kami bergembira karena kami tahu Tuhan pembela, Tuhan penyembuh, Tuhan penolong setiap kami. Tuhan Yesus, kami bersyukur Bapa. Tanggal 6 Februari kami akan memulai ibadah kami di gereja yang baru. Kami perkatakan terjadi dalam nama Yesus. Segala roh penghalang apapun namanya kami hancurkan. Halau kuasanya dalam nama Yesus. Kami semua sehat, memuji, menyembah Tuhan yang hidup. Kami percaya Bapa, jemaat GB Worship bukan jemaat yang biasa-biasa, tetapi jemaat yang sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Dan kami percaya bila ia berseru, aku akan menjawab, itu janji-Mu. Kami berseru-seru pada pagi ini, Tuhan menjawab kami dari sorga. Kami perkatakan, Tuhan, semua jemaat GB Worship di tahun 2022 diangkat naik bukan turun. Jadi kepala bukan ekor. Apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Apapun yang kami lakukan berkati Bapa. Kami percaya kami seperti Ishak menabur di masa sukar. Dan Tuhan berjanji memberkati kami. Kian hari kian kaya, kaya dalam sukacita, kaya dalam damai sejahtera, kaya dalam kasih Tuhan. Bahkan terlebih dari semua itu Tuhan, anak-anak Tuhan khususnya GB Worship dan semua yang ikut dalam Zoom ini, tahun 2022 kami akan beri berkat, memberi roti hidup dari sorga, karena kami sudah diisi oleh roti hidup itu, yaitu firman Allah yang hidup, yang sanggup mengubahkan setiap kami. Bapa, ajar kami melakukan kebenaran firman-Mu. Ajar hati kami untuk lembut, menerima teguran. Karena firman Tuhan itu adalah teguran yang memulihkan, mengoreksi hidup kami untuk semakin taat, untuk semakin sempurna seperti yang Tuhan mau dalam hidup kami Bapa. Dan kami mau Tuhan Yesus, kami berkata Tuhan Yesus, bukan kehendakku tetapi kehendak-Mu yang jadi dalam kehidupan kami. Seperti Tuhan Yesus Bapa, jadilah apapun yang Kau rindukan, yang Kau rencanakan dalam kehidupan setiap kami. Kami mau turuti kebenaran firman-Mu. Bapa, firman yang kami akan dengar pagi ini mampu merubah hidup kami untuk semakin sempurna seperti Yesus. Dan kami percaya Bapa, kami percaya Tuhan Yesus tidak ada yang kebetulan yang ikut jumpa pada pagi ini. Kami akan pulang bersorak-sorai. Kami akan menerima berkat yang baru. Damai sejahtera dari sorga. Pengharapan yang baru bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat kota Sydney khususnya. Kami tolak virus Omikron dalam nama Yesus. Enyah dari kota Sydney khususnya Bapa, dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mau bersekutu, kami mau memuji Tuhan, kami mau beribadah bebas seperti dulu lagi. Kami percaya terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami mau bersukacita pagi ini mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-hamba-Mu yang rela melayani pagi ini. Berkati hidup mereka Bapa. Dan juga yang sudah memberikan persembahan perpuluhan firman-Mu. Ujilah aku apakah aku
tidak membuka tingkap-tingkap langit bagimu. Berkat-Mu berlimpah atas umat-Mu yang melakukan kebenaran firman-Mu, Bapa. Terima kasih, Bapa. Sebelumnya kalau ada dosa yang kami lakukan, yang kami sengaja maupun yang tidak kami sengaja, darah Yesus menyucikan setiap kami. Ini kami, Bapa, umat-Mu, pakai kami sesuai dengan kehendak-Mu. Di akhir zaman ini memberitakan kebenaran firman-Mu. Kami menjadi terang dan garam, menjadi terang di dalam kegelapan dunia ini. Biarlah Tuhan Yesus, terang Kristus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa Surgawi. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang mau menyampaikan kebenaran firman-Mu pada siang ini. Buka rahasia kebenaran firman-Mu untuk kami dengar, kami lakukan di akhir zaman ini. Dan kami percaya firman-Mu seperti madu, Tuhan, manis bagi hidup kami. Yang merubah kami, memperbaiki kehidupan kami. Terima kasih, kami berdoa juga Tuhan buat Perdana Menteri Perdana Menteri di Australia dan juga Bapak Presiden kami. Tuhanlah yang menetapkan mereka menjadi pemimpin. Pemimpin yang takut akan Tuhan. Kami berdoa Bapak ada damai sejahtera. Di mana kami tinggal, begitu juga di Indonesia. Negara yang kami cintai Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa buat semua hamba-hamba Tuhan di seluruh dunia ini. Di pelosok tanah air sekalipun. Bapak berkati mereka yang saat ini dalam kekurangan. Tangan Tuhan menolong hamba-hamba Tuhan. Berkati Bapak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Terima kasih, berkati juga umat-Mu, khususnya GB Worship yang sudah memberkati dalam memberi makan 5.000 orang. Bapa, kami percaya, kami mau taat Tuhan. Kami mau taat melakukan kebenaran-Mu. Saat kami memberi kepada orang susah, kepada orang miskin, kami melakukannya kepada Tuhan. Dan Tuhan akan membalas kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Segala pujian, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Segala roh-roh yang bukan dari Tuhan kami hancurkan kuasanya yang mengganggu ibadah kami ini. Roh ngantuk, roh capek, roh apapun kami hancurkan kuasanya. Kami mau bersorak-sorai, menari buat Tuhan. Dan kami mau dengar-dengaran firman Tuhan. Firman-Mu pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Mazmur 105 ayat 19. Kami mau turut, kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu pagi ini yang sanggup mengubahkan, yang sanggup memulihkan kami. Kami percaya firman yang hidup kami dengar pagi ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Bu Gembala, luar biasa doanya, Tuhan memberkati. Sekarang kita akan masuk, pas kebetulan waktunya udah jam 11.42. Kita akan sambungkan untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh hambanya, Bapak Pendeta Johnson Silitonga. Untuk waktu dan tempat saya persilakan. Terima kasih. Udah, oke. Salam sejahtera. Selamat pagi, selamat hari Minggu buat seluruh jemaat Tuhan di GPI ya, worship ya di di Sydney, Australia yang digembalakan oleh Bapak Pendeta Muhammad Ambarita bersama dengan Ibu dan juga yang lain-lain ya, semua yang tergabung ya, yang sudah diberkati Tuhan, ya tentu kita sudah banyak sekali diberkati Tuhan. Ya, lewat firman Tuhan dalam penggembalaan tentu mempersiapkan kita untuk menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Ya, tema pemberitaan firman Tuhan sejak fellowship kita. Ya, bahkan jauh sebelumnya, sejak malam tahun baru dan sampai hari ini saya masih menekankan mari berjalan di dalam terang Tuhan. Ya, itu dikutip dari kitab Yesaya pasal 2 ayat yang kelima. Dan tentu kenapa sampai harus Tuhan mengajak terutama Yakub. Ya, Yakub itu Israel, saudaraku.
itu menunjuk kepada umat Tuhan. Ya, tentu kalau sekarang yang disebut umat Tuhan bukan saja Israel, tapi orang-orang yang sudah di dalam Kristus. Orang-orang yang sudah terima Yesus Kristus. Orang-orang yang sudah ya hidup di dalam Kristus. Ini menjadi umat Tuhan. Ya. Tuhan mau mengajak seluruh kita untuk berjalan di dalam terang Tuhan. Kenapa, saudaraku? Kalau kita belajar kitab Yesaya, kita sudah melihat bagaimana gelapnya hidup orang Israel pada zaman Yesaya. Andai kata tidak ada terang Tuhan, Yesaya pun sebagai seorang nabi, ya, pasti gagal total. Sebab dia sudah melayani Tuhan di zaman Raja Uzia. Ya. Dan sebelum Raja meninggal, saudaraku, ya, panggilan daripada Yesaya biasa-biasa saja. Ya. Biasa-biasa saja. Ya. Bahkan dia mengakui dia orang yang najis bibir. Tinggal di tengah-tengah orang yang najis bibir. Pada waktu itu, bangsa Israel yang notabene adalah umat Tuhan masih bergelimang dengan dosa kegelapan. Ya. Dan Yesaya melayani di sana. Tapi setelah raja meninggal, dia mendapat panggilan kedua. Dia dibaharui oleh Tuhan. Dan dia bersedia dibaharui oleh Tuhan. Dan kalau kita lihat, saudaraku, kondisi umat Tuhan pada waktu itu sangat memprihatinkan. Sampai Tuhan memukul habis-habisan orang Israel. Dengan pukulan yang sangat mengerikan. Ya. Tapi di tengah-tengah kondisi itu Tuhan mau memulihkan mereka. Mari berjalan di dalam terang Tuhan. Saya yakin hari ini juga sampai sekarang Tuhan masih merindukan seluruh umat Tuhan di dunia berjalan di dalam terang Tuhan. Ya. Kenapa harus berjalan dalam terang Tuhan? Supaya menjadi umat yang layak bagi Tuhan. Saya telah kaitkan, saudaraku, tujuan Tuhan mengajak kita berjalan dalam terang Tuhan. Biar jadi umat yang layak bagi Tuhan. Itulah yang menjadi tujuan rancangan Tuhan. Agar gereja Tuhan siap untuk dipulihkan. Dalam Injil Lukas. Injil Lukas. 3 kali Tuhan berbicara tentang lawatan Tuhan. 3 kali berbicara tentang bagaimana dia melawan umat Tuhan. Sasarannya untuk dijadikan umat yang layak bagi Tuhan. Oleh sebab itu coba kita mulai dulu dari Lukas 1 ayat 17 dulu. Ya. Lukas 1 ayat 17. Ayat 17. Ya. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan Ya. dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar. Ya. Dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak bagi suatu umat yang layak baginya. Jadi Tuhan sangat rindu kalau dia datang kembali supaya dia temukan sudah siap sedia umat yang layak bagi Tuhan. Tentu umat yang layak bagi Tuhan tidak sekedar percaya.
tidak sekedar bertobat. Ya. Umat yang layak bagi Tuhan, Rasul Paulus menekankan adalah orang-orang yang tidak bercacat celah lagi waktu Tuhan Yesus datang kembali. Oleh sebab itu, untuk mempersiapkan umat yang layak bagi Tuhan merupakan proses. Proses pertama, dilawat Tuhan supaya menjadi orang yang lahir baru. Mengalami kelepasan. Di ayat 67, Injil Lukas 1 ayat 67, ayat 68, ini menjadi suatu contoh bagaimana gereja Tuhan harus dilawat oleh Tuhan. Ayat 67, 68 aja langsung biar cepat. Ayat 68. Ya. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Terpujilah Tuhan Allah Israel. Terus. Sebab ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Iya. Lawatan pertama dalam Injil Lukas, Tuhan ingin memberi kelepasan terhadap umatnya. Jadi lawatan itu ada sasaran. Orang yang dilawat Tuhan itu ada buktinya. Buktinya yang pertama, mendapatkan kelepasan. Jadi orang Kristen yang nggak lepas-lepas dari dosa, tidak lepas-lepas dari tabiat daging, tidak terlepas dari kuasa-kuasa dunia ini sebenarnya orang yang belum dilawat Tuhan. Hanya beragama Kristen tapi belum mengalami pelawatan. Belum merasakan betul-betul Tuhan itu berjumpa dengan hidupnya. Dia belum mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Kalau dilawat sama Tuhan, harus ada buktinya. Di sini dikatakan ia melawat umatnya dan membawa kelepasan baginya. Kenapa Tuhan lawat? Di poin yang pertama ini Tuhan sedang mengurusi kehidupan umatnya soal kelepasan. Soal kemerdekaan. Itu di dalam kitab Nabi Yehezkiel diberikan satu gambaran bagaimana umat Tuhan masuk dalam kelepasan karena dipungut sama Tuhan. Karena diambil sama Tuhan. Ya. Kalau Tuhan tidak ambil, kondisi umat Tuhan dalam Yehezkiel ini, dalam Yehezkiel pasal 16, saudaraku, digambarkan bagaikan Yerusalem. Ya. Yerusalem yang sedang bagaimana? Coba sebentar kita lihat. Yehezkiel 16 ayat 1 dulu dimulai. Ya. Ayat 1. Perikopnya coba. Yerusalem yang tidak setia. Yerusalem yang tidak setia. Yang tidak setia. Bagaimana kondisi Yerusalem atau umat Tuhan atau Israel yang tidak setia? Terus. Allah memungut Yerusalem menjadi istri. Waduh. Yang nggak setia dipungut Tuhan jadi istrinya. Jadi mempelainya. Ini bukan main-main ini loh. Ya. Ini kata istri ini ditulis dalam Alkitab. Ya, ini bukan berbicara istri jasmani ya. Ini berbicara hubungan yang paling intim. Hubungan yang paling dalam diinginkan oleh Tuhan terhadap umatnya. Ya, hubungan yang paling menjadi satu adalah bagaikan suami dan istri. Maka di sini ditunjukkan bagaimana Tuhan mengambilnya untuk menjadi istrinya. Coba terus. Lalu
datanglah firman Tuhan kepadaku. Ya, terus. Hai anak manusia, Hai anak manusia, terus. beritahukanlah kepada Yerusalem. Beritahukan kepada Yerusalem. Perbuatan-perbuatannya yang keji. Oh, ini. Jadi sebelum dipungut jadi mempelai, sebelum dipungut menjadi orang terdekatnya Tuhan, Israel itu, Yerusalem itu tingkah lakunya, perbuatan-perbuatannya keji. Sadis, kejam, saudara. Terus. Dan katakanlah, beginilah firman Tuhan Allah kepada Yerusalem. Ya. Asalmu dan kelahiranmu ialah dari tanah Kanaan. Iya, terus. Ayahmu ialah orang Amori dan ibumu orang Heti. Waduh. Padahal Yerusalem. Padahal umat Tuhan. Padahal Israel. Seharusnya mereka sudah menjadi keturunannya siapa? Abraham. Sudah keturunannya Ishak. Sudah keturunannya Yakub. Tapi di sini disejajarkan dengan orang Kanaan, orang Amori, orang Heti. Di sini Tuhan mau sadarkan Yerusalem. Oh, Yerusalem, kamu harus tahu diri. Hidupmu tidak beda dengan orang-orang kafir. Hidupmu tidak beda dengan orang-orang di luar Tuhan sebelum engkau dipungut oleh Tuhan. Kalau kita jujur, saya dan saudara dipungut oleh Tuhan. Bagaikan dari kehidupan seperti ini. Orang Kanaan, orang Amori, ayahmu ialah orang Amori, ibumu orang Heti. Tidak ada tanda-tanda sesuatu yang baik dalam hidup kita sebelum kita dipungut oleh Tuhan. Kenapa sampai datang ayat ini melalui Nabi Yehezkiel? Supaya umat Tuhan tahu diri. Sekarang banyak kali orang nggak tahu diri. Gak sadar dari mana latar belakangnya diambil Tuhan. Dipungut oleh Tuhan. Karena nggak tahu dirilah maka nggak mau menyembah Tuhan dengan benar. Karena nggak tahu dirilah, nggak mau mengabdikan diri kepada Tuhan lewat ibadah dan pelayanan. Karena nggak tahu dirilah, sehingga tidak mau berubah, nggak mau bertobat, nggak mau mengambil keputusan ikut Tuhan sungguh-sungguh. Lebih dalam Tuhan mengingatkan. Kelahiran mereka bagaimana? Coba ayat 4, Pak. Ayat 4. Ya. Kelahiranmu begini. Kelahiranmu begini terus. Waktu engkau dilahirkan. Ya, waktu engkau dilahirkan. Terus. Pusatmu tidak dipotong. Pusatmu? Kalau pusat nggak dipotong, selalu terikat dengan ibunya. Selalu terikat dengan hidup yang lama. Selalu terikat dengan kebiasaan-kebiasaan di luar Tuhan. Belum ada tanda kelepasan. Belum putus pusatnya. Kalau kita bahas tentang pusat, saudaraku. Dulu bayi-bayi itu bernapas lewat situ. Di dalam rahim ibunya.
Kalau enggak ya tewas di dalam kandungan. Jadi diingatkan oleh firman Tuhan. Kelahiranmu begini. Waktu engkau lahir, pusatmu enggak dipotong. Terus Pak. Dan engkau tidak dibasuh dengan air supaya bersih. Wah, enggak ada penyucian. Enggak dibasuh dengan air supaya bersih. Terus. Juga dengan garam pun engkau tidak digosok. Enggak digosok pakai garam. Enggak tanggal hal-hal yang busuk, yang bau, enggak tanggal. Kalau saudara biasanya kalau orang Batak menyuci usus sembelihannya, itu dibasuh pakai garam, bro. Ya. Kalau enggak bau, saudaraku. Bau kotoran itu. Ya. Jadi biasanya dipakai garam. Lalu garam itulah melepaskan hal-hal yang membusukkan. Hal-hal yang berbau, saudaraku. Ya. Supaya bisa dinikmati. Tapi Yerusalem tanda kelahiran mereka. Enggak begitu, saudara. Enggak dibasuh dengan air, enggak digosok dengan garam. Ya. Dan yang lebih ngeri lagi, tidak dibendungi, enggak dibungkus, telanjang bulat terus. Ya. Ini kehidupan Yerusalem ketika dipungut oleh Tuhan. Terus ayat 5. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu. Waduh. Jadi di dunia ini, saudaraku, kalau nggak dalam Tuhan, pura-pura sayang aja itu. Nggak ada sayangnya. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu. Ya, kalau orang-orang dunia, aduh. Makanya untung kita ini dipungut Tuhan. Haleluya. Tuhan sayang sama kita. Amin. Di dunia ini tidak ada yang menyayangi kita seperti Yesus menyayangi kita. Tidak ada, saudaraku. Seperti Bapa sayang sama anak-anaknya. Enggak ada selain Bapa surgawi kita utamanya. Tidak seorang pun merasa sayang kepadamu. Sehingga diperbuatnya hal-hal kepadamu dari rasa belas kasihan. Nggak ada yang ngasihani kita. Ingat, itu sebabnya ketika Tuhan memperkenalkan dirinya kepada dunia, yang paling utama diperkenalkannya bukan kuasanya, tapi belas kasihannya. Maka dalam pelajaran tabernakel selalu saya singgung. Tahta tertinggi di ruangan Maha Kudus. Namanya peti perjanjian. Mercy seat. Tahta belas kasihan. Jadi Tuhan itu memperkenalkan dirinya yang paling utama. Allah adalah kasih. Dunia harus tahu. Mengenal dia, mengenal kasihnya yang paling utama. Tapi orang sekarang ngejar yang lain. Lebih mengejar kuasanya, lebih mengejar mujizatnya, lebih mengejar berkat-berkatnya dibandingkan belas kasihan Tuhan. Padahal kalau bukan belas kasihan Tuhan, tak ada gunanya semua ini. Kalau saudara dan saya tidak dikasihi Tuhan. Kalau saudara dan saya tidak diampuni oleh Tuhan. Apa arti hidup saudara dan saya? Tidak ada gunanya. Sebab menuju kepada kebinasaan.
Jadi dalam Yehezkel ini ditunjukkan kehidupan umat Tuhan Israel. Ini kondisinya yang paling sangat mengerikan. Kalau di ayat 6 terancam mati. Sama dengan kita. Sebenarnya kita sudah mati karena dosa kita. Coba ayat 6. Ayat 6. Ya. Maka aku lalu dari situ. Terus. Dan kulihat engkau menendang-nendang dengan kakimu sambil berlumuran darah. Iya, terus. Dan aku berkata kepadamu, dalam keadaan berlumuran darah itu, engkau harus hidup. Engkau harus hidup. Tuhanlah yang memungut kehidupan kita dan memberikan jaminan kepada kita. Engkau harus hidup. Poin yang pertama, intinya, Tuhan melawat kita untuk mengurusi tentang kelepasan kita. Kelahiran baru kita ditangani oleh Tuhan lewat lawatannya. Tak satu pun kita bisa lahir baru kalau Tuhan tidak melawat hidup kita. Maka saudara, ketika tampil lawatan Tuhan, seharusnya saudara berkata, aku menerima lawatanmu Tuhan. Aku menerima kehadiranmu dalam hidupku. Aku menerima belas kasihanmu dalam hidupku. Ini langkah pertama yang sangat begitu penting dalam mempersiapkan umat Tuhan yang layak bagi Tuhan. Lahir baru. Mendapatkan kelepasan. Kalau ini kita tidak miliki, kapan kita bisa menuju umat yang layak bagi Tuhan? Kapan kita bisa menuju kepada tujuan, panggilan, dan pilihan Tuhan? Harus ditandai dengan kelepasan. Amin. Haleluya. Bersyukur mendapatkan lawatan Tuhan. Lawatan yang pertama. Nah ini banyak kan. Kalau orang-orang Kristen tradisi. Aduh kasihan kita. Belum terlepas. Masih bertahan dalam hidup yang lama. Kalau orang Batak seringkali nyanyikan itu. Kristena hape putondo dalan ha. Bodoh sendiri namanya. Masa Kristen masih ya kena dengan jalan kematian. Jalan membuat hidup terhilang. Seharusnya kalau udah jadi Kristen, saudaraku, udah lepas. Haleluya, lepas. Jadi seringkali kita kan memokuskan berita kelepasan hanya untuk orang di luar. Orang dalam pun banyak yang terikat. Ya. Makanya pemberitaan kelepasan, pemberitaan Injil. Ingat, saya pernah orang ngomong sama saya dipanggil.
Yang manggil saya waktu itu bukan orang gembel, saudaraku. Salah satu pejabat yang cukup hebat di satu daerah. Dia panggil saya. Kebetulan satu marga. Ada hubungan marga dengan saya. Saya pikir, wah bangga kali saya masuk ke rumahnya. Wah, kehormatan saya pikir. Masuklah saya ke rumahnya, saudaraku. Dikasih makan. Disiapkan makan enak-enak. Lalu dia bilang sama saya, mulai besok kamu jangan saya lihat di kota ini. Kalau kau mau menginjil, pergilah menginjil ke orang luar sana. Waduh, terkejut saya, saudara. Dikasih makan enak-enak untuk diusir, saudaraku. Oh, ini bukan saya, bukan ngarang-ngarang, ini betul kenyataan. Ya. Sudah mau nangis saya, tapi saya tahan air mata saya. Dalam Yesus. Roh penolakan terhadap Tuhan. Saya ikat, saya patah dalam Yesus. Dia bilang sama saya, mereka sana yang membutuhkan. Bukan kayak kami-kami ini. Kami ini udah Kristen. Dari perut. Sempat saya katakan, memang betul Amang. Tapi soal kelepasan, masih kebutuhan semua orang. Oh, makin marah dia, saudara. Saya bilang kalau gitu karena firman Tuhan berkata, kalau kau ditolak, kebaskan debu di kaki. Saya bilang, mulai kali ini, kapanpun saya tidak akan datang ke rumahmu ini. Keluar saya. Belum seminggu kemudian, dia dipindahkan dari tempat itu. Belum sampai 1 tahun, dia meninggal di tempat tugasnya yang baru. Saya tidak menginginkan kematiannya. Sejak itu saya ngeri, saudara. Penolakan terhadap lawatan Tuhan. Penolakan terhadap firman Tuhan. Saya masih ingat kata-katanya dulu, saudara. Aku malu lagi. Kamu satu marga dengan saya. Udah kamu miskin. Sampai dia tantang saya waktu itu. Kalau betul Tuhanmu, kenapa kau semiskin ini? Waduh, waktu itu saya masih pemuda, belum nikah sama ibu, belum. Masih jadi penginjil. Ya. Tapi puji Tuhan tidak menyurutkan panggilan saya ikut Tuhan. Tidak menyurutkan dedikasi untuk melayani Tuhan. Malah itu membuat tekad saya semakin bulat untuk mengikuti. Melayani Tuhan adalah yang paling terhormat. Sekalipun terhina di mata dunia. Akhirnya saya harus, saudaraku, beberapa waktu kemudian saya harus tinggalkan tempat itu. Ya. Belum lagi dari saudara ibu saya bikin surat ke Medan. Saya nggak tahu ada saudara saya di sana, dari ibu saudara, dari mama saya, bikin surat ke Medan. Mama katanya, anak inang tua itu sudah gila, direngat. Kerjanya jalan-jalan hanya bawa Alkitab. Ketawa lah ibu saya kan. Baca ya dipanggil di Medan. Anakku tuh penginjil. Bukan orang gila. Ya. Jadi, waduh, memang beruntun saudaraku penghinaan itu. Ya. Makanya, waduh saya sangat bersyukur sekarang menjadi hamba Tuhan. Yang telah melewati semua itu. Tadi dari kawan satu marga, tambah lagi saudara dekat dari ibu. Ya.
Nggak tahu saya apakah mereka masih hidup hari ini, nggak tahu. Saudara-saudara, urusan Tuhan melawat umat Tuhan. Yang pertama tujuannya supaya terjadi kelepasan. Kita harus tahu siapa yang memberi kelepasan kepada kita. Siapa yang berani berkata, kamu harus hidup. Ketika Tuhan melawat kita. Makanya kalau Tuhan lawat hidup kita dan kita ngerti lawatan Tuhan, sebenarnya untuk memberi kita jaminan hidup. Haleluya. Bukan hanya sekedar begitu, saudaraku. Dia mau memberikan kepastian untuk kita. Hidup. Di dalam Yesus kita hidup. Sekarang dan untuk selamanya. Haleluya. Saya rasa tidak ada orang yang tidak menginginkan hidup sekarang dan untuk selamanya. Kecuali tidak normal. Siapa yang berani memberikan tawaran hidup selama-lamanya? Hanya Yesus Kristus. Seharusnya lawatan ini harus disambut. Seharusnya lawatan ini harus dihargai. Kamu harus hidup. Gak ada di sini mudah-mudahan. Engkau harus hidup. Dipastikan harus hidup. Wah, saya rasa kalau ini tawaran disambut dan dihargai, apapun katanya, supaya harus hidup kita pasti lakukan. Ini saya aja dibilang biar hidup agak lebih lama Pak Pendeta, biar ginjalnya jangan kena, otaknya jangan kena, ininya nggak kena, oke lah. Bapak tusuk ini tusuk, oke tusuklah semua. Harus dibuang ini, buanglah, nggak apa-apa. Karena aku ingin hidup. Harus disiplin katanya makan obat. Nggak boleh berhenti seumur hidup. Oke. Sudah 25 tahun saya terikat dengan obat. Makanya harus dibersihkan dari dalam darah saya ini. Penggumpalan-penggumpalan. Saya tanya dokternya, kenapa saya nggak bisa makan, dok? Orang biasanya yang nggak ada dimakan. Kalau saya terlalu banyak makanan, nggak bisa dimakan. Saya bilang darah Bapak nggak lancar. Jantung Bapak nggak mampu memompa peredaran darah itu dengan baik. Untuk membawa nutrisinya. Jadi kalau di dalam darah tersumbat, saudaraku, nggak lapar-lapar kita. Karena lancarnya darahmu lapar terus. Semakin lancar, semakin lapar. Karena salurannya kan, sistemnya kan peredaran darah. Tapi untuk itu, apa saja kita lakukan, apalagi untuk hidup kekal. Haleluya. Tuhan suruh makan firman, makan firman. Makan yang teratur. Ibadah yang teratur. Jangan makan sekali setahun. Bukan hanya tinggal tulang nanti saudara. Tinggal kulit. Masa ibadah sekali setahun. Kristen hari Natal. Setiap lagu Yesus Juru Selamat datang di Betlehem. Wah, baru heboh beli baju baru, sepatu baru, semua baru untuk bernatal. Habis itu tutup lagi lembaran. Tiap Natal baru lembaran baru. Tapi sini nggak ada.
Itu di luar sana banyak, saudaraku. Jangan sampai jemaat hari Natal atau jemaat tahun baru. Kalau tradisi kita dulu kan di kampung, kalau tahun baru malam itu jam 12 langsung ada nyanyian baru, nyanyian lama. Naksal tahun naburuki. Kan gitu kan lagunya kan. Artinya sudah berlalu tahun yang lama. Homahupi lit Yesusi. Saya diramoti. Itu kan baru malam tahun baru, saudaraku baru memilih Yesus. Ya. Tanggal 1 tinggalkan Yesus lagi. Hanya berapa jam? Ini kasihan ini. Ini karena nggak mengalami kelepasan. Karena nggak mengerti tentang hidup. Tidak salah nyanyian itu. Tidak salah kita berkumpul bersama keluarga. Tapi setelah itu apa lanjutannya? Kamu harus hidup. Haleluya. Yang kedua, ini saya nggak boleh lama-lama kali ini, saudaraku. Ya. Yang kedua, lawatan Tuhan dalam Injil Lukas. Pasal 7 sekarang. Ayat 16. Ayat yang ke-16. Ya. Semua orang itu ketakutan dan mereka memuliakan Allah. Sambil berkata, seorang nabi besar telah muncul di tengah-tengah kita dan Allah telah melawat umat-Nya. Suaranya nggak ada ya? Iya, ada kesalahan teknis mungkin. Ada kesalahan teknis mungkin. Hilang suaranya. Pak Robi, tolong suaranya di ini, Pak Robi. Mohon maaf atas kesalahan teknis. Terima kasih udah menunggu dengan sabar. Orang yang memuliakan Tuhan, yang rohaninya bertumbuh. Orang yang takut akan Tuhan, yang rohaninya bertumbuh. Maka kalau kita turun kembali ke Yehezkiel, pasalnya yang ke-16 tadi, sekarang ayat 7. Ya. Ayat 7. Dan jadilah besar. Jadilah besar. Jadi lawatan Tuhan yang kedua untuk menjadikan kita bertumbuh. Terus. Seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Iya, terus. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur. Dewasa artinya. Sudah menjadi besar dan sudah cukup umur terus. Bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Iya, sudah sampai kepada masa mudamu. Jadi sasaran lawatan Tuhan yang kedua. Biar umat Tuhan bertumbuh secara rohani. Haleluya. Ini biar tumbuh secara rohani. Nggak cukup hanya sekedar lepas. Tumbuh sampai dewasa. Engkau telah cukup umur. Dan cukup umur, saudaraku, sampai siap menjadi dewasa. Siap jadi mempelai Tuhan.
Maka selanjutnya disebut, coba terus Pak. Ya. Bahkan sudah sampai pada masa mudamu, Masa mudamu terus. maka buah dadamu sudah montok. Ya terus. Rambutmu sudah tumbuh, tetapi engkau dalam keadaan telanjang. Iya. Sudah tumbuh, sudah dewasa. Udah ada ciri khas menuju kepada kedewasaan. Tapi masih ada lagi kekurangannya. Masih telanjang. Masih bugil. Belum berpakaian pesta. Belum didandani. Makanya setelah kita dilahirkan baru, bertumbuh, dewasa, didandani terus. Mau didandani? Memang seperti porno nampaknya. Tapi ini ada arti rohaninya, saudaraku. Sudah cukup dewasa. Sudah siap untuk dipersandingkan. Udah siap jadi mempelai Tuhan. Tapi belum cukup kedewasaan itu menjamin seseorang harus dilengkapi lagi dengan pakaian. Dengan karakter yang siap menjadi sidang mempelai Tuhan. Agar apa, saudara? Yesaya 61 dulu. Yesaya 61 ayat 10. Oh. Ayat 10. Ya. Aku bersukaria di dalam Tuhan, jiwaku bersorak-sorai di dalam Allahku. Iya, terus. Sebab ia mengenakan pakaian keselamatan kepadaku. Terus. Dan menyelubungi aku dengan jubah kebenaran. Iya, terus. Seperti pengantin laki-laki yang mengenakan perhiasan kepala, dan seperti pengantin perempuan yang memakai perhiasan. Wah, dilengkapi dengan pakaian dan perhiasan. Setelah bertumbuh, masih ada lagi keperluan lain. Memerlukan pakaian. Supaya tidak kedapatan telanjang. Dalam Yehezkiel 16, setelah dibasuh, diurapi. Coba ayat 9 sekarang. Ayat 9. Ya. Aku membasuh engkau dengan air untuk membersihkan darahmu daripadamu. Terus. Dan aku mengurapi engkau dengan minyak. Iya. Jadi ini membuat terjadi sesuatu pertumbuhan. Membuat sesuatu dandanan terhadap Yerusalem. Terus Pak, ayat 10. Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu. Iya, terus. Dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba. Iya, terus. Dan tutup kepala dari lenan halus. Dan selendang dari sutra. Waduh. Tuhan lengkapi Yerusalem, gereja Tuhan. Bagaikan dengan pakaian yang berwarna-warni. Diberi sandal-sandal. Ya. Makanya anak yang hilang itu setelah dia pulang ke rumah bapaknya dan kembali kepada bapaknya. Bapaknya bukan saja memberikan jubah, cincin, termasuk sepatu. Supaya memiliki suatu kerelaan kembali untuk memberitakan Injil. Haleluya. Supaya punya kerelaan kembali untuk melayani Tuhan. Ini dandanan kita. Ya, jadi saudara, kalau saudara nggak pakai sepatu secara rohani, berarti saudara tidak suka memberitakan Injil. Nggak suka membawa kabar baik sama orang lain. Harus semangat loh. Ya. Saya kalau dengar di sana ada jiwa kan, mau terbang aja saya. Ini karena saya punya masih harus dilanjutkan perawatan. Kalau enggak, saya sudah merintis beberapa pelayanan yang baru, saudara. Ya. Segera akan masuk ke ladang-ladang yang baru untuk membuka pelayanan di tahun ini. Ya. Ini sudah saya janji, saudaraku, ya, kepada hamba-hamba Tuhan yang mau ditempatkan.
Bahkan sudah saya bilang sama Pak Joni, kita mulai sesuatu. Ya, kalau memerlukan rumah sewa, kita sewa rumah. Ya, supaya bisa menampung jiwa-jiwa untuk kemuliaan Tuhan. Sebab apalagi yang mau kita kerjakan? Kesempatan untuk memenangkan jiwa. Kita sudah berada pada langkah-langkah terakhir, saudara. Jadi bukan habis habis fellowship ini langsung kita tidur-tidur. Wah, udah selesai tugas. Enggak. Malah pintu makin harus dibuka lebar. Kita bergerak. Ini saya bilang sama tim, termasuk ini Pak Willy ini. Saya bilang segera masuk. Ya. Tinggalkan yang lain. Ya. Mau dagangan kek, mau apa kek. Ya. Jangan sampai itu menghalangi panggilan kita. Ya. Makan tidak makan, enggak masalah. Asal inti hati Tuhan bisa kita kerjakan. Haleluya. Wah, ini tim kita saya bikin perintah ini. Separuh otoriter saya enggak apa-apa. Ya. Demi hidup ini berguna bagi Tuhan. Enggak ada kepentingan saya. Saya suruh para pengerja buka pelayanan biar bukan supaya kumpul uang sama saya atau perpuluhan biar sama saya. Enggak, saudaraku. Saya terus terang saya katakan supaya banyak jiwa dimenangkan bagi Tuhan. Bahkan pengeluaran jadi kita. Ya. Harus terbeban untuk pengeluaran. Bukan untuk mendapatkan. Tapi bagaimana supaya kesempatan yang masih tersisa ini kita gunakan untuk memenangkan jiwa bagi Tuhan. Ya, kalau mau hitung-hitungan enggak maulah. Ya, tambah beban lagi. Ladang baru kan tambah beban yang baru. Ya, ini. Tapi saya percaya kalau kita kerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan, itu bagaikan perhiasan bagi kita, bagaikan sepatu, ya, bagaikan pakaian, ya. Dan kalau itu terus ada dalam kehidupan kita, terus Pak, ya, mari. Dan aku menghiasi engkau dengan perhiasan-perhiasan. Terus. Dan mengenakan gelang pada tangan. Ya. Dan kalung pada leher. Teruskan ayat 12. Dan aku mengenakan anting-anting pada hidung. Terus. Dan anting-anting pada telingamu. Iya, terus. Dan mahkota kemuliaan di atas kepalamu. Teruskan ayat 13. Dengan demikian engkau menghiasi dirimu dengan emas. Iya. Dan perak, pakaianmu lenan halus, dan sutra, dan kain berwarna-warna. Makananmu ialah tepung yang terbaik. Iya. Madu dan minyak. Terus. Dan engkau menjadi sangat cantik. Cantik terus. Sehingga layak menjadi ratu. Intinya layak menjadi ratu. Kalau dulu disebut dinubuatkan layak menjadi ratu. Sekarang layak menjadi mempelai Tuhan. Jadi lawatan yang kedua untuk membuat bertumbuh. Membuat hidupnya mendapatkan perhiasan, pakaian-pakaian untuk menutup ketelanjangannya. Dan puncaknya, layak menjadi ratu. Layak menjadi mempelai perempuan Tuhan. Waktu Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Bayangkan makanannya coba. Tepung yang pengajaran yang terbaik. Tepung firman yang sudah halus. Yang bisa dijadikan roti. Ini konsumsi orang yang mau dewasa. Siap jadi mempelai Tuhan. Firman yang dibuka rahasianya. Makananmu tepung yang terbaik. Kalau kau mau jadi ratu, jadi mempelai, makanannya nggak sembarangan lagi. Haleluya. Ini mau jadi mempelai, hanya terima Yesus juru selamat. Nggak dewasa. Nggak kuat. Nggak mampu melewati tantangan. Nggak mampu melewati masa-masa sulit. Gimana? Makanya saudaraku, makanan aja beda dibikin di sini. Tepung yang
bukan sekedar tepung. Yang pengajaran yang terbaik. Itu apa? Alkitab. Yang 100% Alkitabiah. Bukan ngarang-ngarang. Bukan tambah dan kurang. %100% kita mendapatkan makanan yang bergizi secara rohani. Ini kadang-kadang saudaraku, waduh. Tepung yang tidak baik pun masuk semua. Yang penting kenyang Pak kan. Bukan kenyang, sakit perut. Apalagi ada bakterinya. Saya tanya, mana lebih bahaya bakteri dari virus? Oh bakteri Pak, kalau bakteri susah itu menyingkirkannya. Coba kalau masuk bakteri di paru-paru kita. Itu nggak bisa lagi operasi. Seperti istrinya pendeta, mana si Johannes? Nggak nampak tadi. Mana dia? Oh itu di situ dia. Ya mata saya sudah kabur. Tapi belum samsul ya. Ya masih bisa baca saudaraku. Operasinya bukan dari sini. Dari sini. Wah saya pikir oh, kalau sempat saya dioperasi dari situ lebih baguslah pergi Tuhan. Baru bakterinya harus dikorek saudara. Begitu ya Nes. Buang bakterinya itu. Wah. Nempel saudara. Ya. Sekali lagi saya mau katakan. Tepung yang terbaik. Baru madu. Madu itu supaya kita memiliki kekebalan. Imunitas. Bahkan kadang bisa berfungsi jadi antibiotik. Kebal kalau datang serangan penyakit rohani, ada kekebalan, ada imunitas. Kenapa saudara divaksin ini? Biar imun saudara naik, bisa melawan COVID-19. Itu tujuannya, bukan melawan antikris. Jangan terbalik saudaraku. Melawan COVID-19. Supaya apa? Supaya bisa siap menyambut kedatangan Tuhan. Biar jangan kena antikris. Jadi jangan dibalik. Ini yang YouTube yang dengar-dengar ini. Kasih tahu sama kawanmu. Jangan hanya cuplik-cuplikan apa khotbah Bapak itu. Biar bisa kita khotbahkan. Itu yang pencuri firman. Kadang-kadang kalau orang Batak bilang mangedede jemaat. Supaya dianggap masih satu, saudaraku. Nyanyi-nyanyiin orang. Kasih tahu dong. Apa tujuannya, apa tugasnya, apa fungsinya. Madu itu. Bagaikan membangun kekebalan tubuh. Kenapa kita dianjurkan minum madu, saudara? Biar imunnya naik. Kalau ini jasmani, yang Tuhan mau kita pertama rohani. Jadi datang serangan pengajaran-pengajaran di luar firman. Kita sudah punya kekebalan, sudah ada filter F, sudah bisa kita kenal. Imun kita bisa mengenal. Oh datang musuh. Dulu saya waktu rapid test. Rapid ya, belum antigen ya. Rapid. Tiba-tiba reaktif. Reaktif Pak katanya. Wah. Langsung berdoa kami, oh Tuhan, tolong Tuhan. Sampai saya telepon ibu, segera nanti saya kasih PIN saya semua. Biar jangan susah ngambil duit ke bank. Karena itu saya belum tahu. Ternyata saudara, kalau imun kita kuat, ada datang musuh datang, langsung dia lawan. Makanya reaktif saudaraku. Tapi setelah di swab, ya di antigen, di swab, negatif COVID-19. Kok bodoh kali lah saya.
Padahal karena apa? Imunnya melawan. Apalagi penyakit itu udah dikenalnya. Ini kau ya. Dari Tarutung kau datang. Kulibas kau katanya. Ini gunanya saudaraku. Jadi kita kenal roh-roh lain, pengajaran lain yang memerontokkan iman kita. Kita kenal. Karena apa? Kita diberi konsumsi madu. Haleluya. Ini. Jadi Tuhan itu tahu caranya membuat kita bertumbuh dewasa dan siap untuk dijadikan mempelai Tuhan. Maka dilawat sama Tuhan. Lawatan kedua supaya kita bertumbuh. Dikasih lagi tadi itu minyak dan engkau menjadi sangat. Kalau makanannya mantap, minumannya mantap, semua dandanannya mantap, sempurnalah makanan mempengaruhi kecantikan kita. Makanya saudara, kalau makanan saudara pengajaran yang terbaik, jadi cantik saudara. Cantik secara rohani. Tuhan pun enak lihatnya dari surga. Mantap kau ya katanya. Tapi kalau yang kita konsumsi makanannya belacan terus. Gak heran, bukan malah kulit mulus, korengon. Mohon maaf, saya tidak merendahkan saudara yang suka makan terasi. Saya pun suka makan terasi. Tapi saya mau menarik kepada perkara rohani. Menjadi sangat, makanya kami pendeta-pendeta harus kasih makanan yang terbaik untuk jemaat. Biar saudara semua siap jadi cantik, jadi ratu waktu Yesus datang. Haleluya. Jemaat jangan nolak makanan yang terbaik. Udah dapat makanan yang terbaik, cari makanan yang kurang baik. Itu namanya mundur. Udah dapat yang terbaik, kenapa nggak dipertahankan? Sudah dapat firman yang terbaik, bertahan sampai Tuhan Yesus datang. Sehingga menjadi sangat cantik. Yang ketiga, yang terakhir. Lawatan ketiga Tuhan tampil dalam Injil Lukas. Wah, ini dengan menampilkan sebuah hukuman. Kalau udah didewasakan, dibuat cantik, wah tak menghargai. Udahlah, habislah kita. Dilawat juga, tapi untuk dibantai. Sampai nangis Tuhan. Lukas 19 ayat 41 sampai 44. Ayat 41 sampai dengan ayat 44. Iya. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu. Ia melihat kota itu atau kota Yerusalem atau gereja Tuhan. Terus. Ia menangisinya. Ia menangisinya. Teruskan. Katanya, wahai betapa baiknya jika pada hari ini. Iya. Jika engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Iya, terus. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Iya, terus. Sebab akan datang harinya. Harinya terus. Bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Iya. Terus. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Teruskan. Dan mereka akan membinasakan engkau beserta dengan pendudukmu. Dan pada tembokmu mereka tidak akan membiarkan satu batu pun tinggal terletak di atas batu yang lain. Terus. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat. Oh, paling bahaya poin yang ketiga. Kalau kita tidak sadar, waktu dan lawatan Tuhan saat di mana Allah melawat engkau, apa yang akan terjadi? Yerusalem akan dijadikan sehancur-hancurnya. Penghukuman. Makanya Tuhan nangis. Ketika melihat Yerusalem, Tuhan nangis. Dia meraung. Oh, Yerusalem. Mengapa engkau tidak sadar lawatan Tuhan? Tuhan gak tega menghukum kita.
Tapi ketika lawatan Tuhan datang, seharusnya kita sambut. Kita hargai. Jangan buat Tuhan nangis. Buat Tuhan bergembira. Karena saudara menyongsong dan menyambut lawatan Tuhan. Pagi hari ini jemaat Tuhan, baik yang masih datang, yang dari Medan, mari pertahankan hidup. Yang merasakan lawatan Tuhan dan terus bertumbuh dalam Tuhan. Baik saudara yang lain, kita semua sidang jemaat Tuhan. Baik jemaat Tuhan yang ada di Sydney, GB Worship. Saya percaya Tuhan sedang melawat kita. Supaya kita disiapkan Tuhan untuk dipercantik oleh Tuhan. Agar kalau Tuhan datang, Tuhan berkata, aku senang, aku puas melihat kamu. Melihat gereja Tuhan yang sudah siap sedia. Baik jemaat Tuhan yang mengikuti lewat radio Alpha Omega, melalui YouTube live streaming, Zoom, saya harap semuanya keberkatan pagi ini. Karena menampung lawatan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sampai di sini pemberitaan firman Tuhan. Tuhan tolong kita semua, Tuhan kuatkan kita semua. Tuhan lindungi kita semua untuk siap sampai menyongsong hari kedatangan Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Musim akan selalu berganti. Kasih Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Mari sambil kita siapkan diri untuk kita datang menyembah Tuhan. Kita bersyukur kiranya semua pelayanan kita hari ini. Satu bait lagunya. Hamba-hamba Tuhan, bahkan juga Pak Pendeta Ambarita bersama dengan jemaat, bersama Ibu. Kiranya Tuhan terus melawat di tengah-tengah pandemi ini. Kita berikan Tuhan bekerja untuk mempersiapkan kita semua. Untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Nyanyi satu lagu. Kita nyanyikan pujian ini. Iya. Akan selalu Tuhan tetap abadi. Akan berubah sampai selamanya. Tetap percaya. Yakin Tuhan memberkati. Salam. Salam jemaat dan saudara-saudara kita, hamba-hamba Tuhan, Bapak Ibu yang sudah mengikuti kebenaran firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan kita bersyukur hari ini kita telah diberkati dengan kuasa firman yang luar biasa. Saya percaya kita semua yang mengikut firman ini dan ibadah hari ini dipersiapkan Tuhan untuk menjadi mempelai Tuhan. Sehingga pada saat Tuhan Yesus datang kali kedua, Tuhan mendapati kita semua, Bapak Ibu yang bergabung dan yang ada di Indonesia, didapati Tuhan tidak bercacat dan bercelah, dan kita diangkat bersama-sama di awan-awan kemuliaan Tuhan. Inilah kita sudah mendengarkan firman tadi, ada 3 poin di mana firman hari ini memberikan kita kelepasan. Yang kedua, Tuhan membentuk hidup kita. Dan yang ketiga, Tuhan mendandani kita semua menjadi mempelai perempuan daripada Tuhan. Sungguh luar biasa. Saya bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ibu yang ikut dari Indonesia. Sungguh luar biasa. Biarlah
Saya percaya kita diberkati, termasuk ada di tengah-tengah kita hambanya Bapak Partahi Sihombing dari Jakarta. Terima kasih Pak, sudah ikut di dalam ibadah kita. Ada Pak Tambo Sutapea, kemudian ada Pak Robi Marpaung juga ikut, David Hutapea, Alfonso Sahetapi, dan juga Pendeta Panahatan Simangunsong, dan Lai Reinhard Nenggolan Amigos, dan Inang Bawa Santi Sinaga, dan yang lain-lainnya. Tuhan Yesus memberkati, dan juga Pak Monang dari Indonesia, dan juga Lai Jericho, dan semua jemaat yang hadir dari Sydney, Australia. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Mari kita arahkan hati kita ke sorga. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Besar, yang penuh kasih, Allah yang mengasihi kami, Allah yang senantiasa menjaga, memelihara kehidupan kami, dan senantiasa mempersiapkan kami, Tuhan, untuk menjadi mempelai perempuan Tuhan. Satu anugerah yang luar biasa bagi kami umat-Mu yang sudah mengikuti ibadah dan bahkan mendengarkan kebenaran firman-Mu yang luar biasa. Termasuk saudara-saudara kami, Bapak Ibu yang dari Indonesia hari ini. Hari ini adalah hari yang luar biasa karena Engkau berbicara kepada kami, membukakan isi hati-Mu dan rahasia firman-Mu Tuhan melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dr. Johnson Silitonga dari Batam. Tuhan, itulah anugerah bagi kami karena Engkau Tuhan mengingat dan juga memperhatikan hidup kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah teruskan karya-Mu dan kami siap Tuhan Yesus. Kami akan semakin berapi-api Tuhan. Kami akan semakin lebih dekat kepadamu. Dan bahkan Tuhan masuk di dalam pemberitaan Injil. Memenangkan jiwa-jiwa. Melayani jiwa-jiwa baru Tuhan. Bapa, terima kasih, terpujilah nama-Mu. Berkati Tuhan hamba-hamba-Mu. Bapak Ibu yang sudah hadir ini Bapak. Yang ada di screen ini Tuhan. Di rumah kami masing-masing. Biarlah lawatan-Mu terjadi. Penyertaan-Mu terjadi. Yang sakit Engkau telah sembuhkan. Amen. Yang dalam pergumulan Engkau angkat pergumulannya. Dan bahkan Engkau berkati Tuhan rumah tangga kami. Engkau berkati orang tua kami, Engkau berkati anak-anak kami, Engkau berkati cucu-cucu kami, dan bahkan Engkau berkati profesi kami, pekerjaan kami, usaha bisnis kami Tuhan, yang Kau titipkan kepada kami, karena Engkau mau memakai kami di dalam pekerjaan Tuhan. Bapa, terima kasih. Kami menyembah Engkau dan mengucap syukur. Terpujilah nama-Mu Bapa. Biarlah Tuhan hari ini kami akan mengakhiri ibadah kami. Tetapi akan kami terus berada di hadirat Tuhan. Dan Engkau ada di dalam kehidupan kami. Mari Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Mari buka hati kita. Kita arahkan hati kita ke sorga. Dan kita terima berkat dari Tuhan. Berkat yang luar biasa yang menyempurnakan firman-Nya hari ini dalam kehidupan kita. Terimalah berkat dari Tuhan. Berkat anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal. Kasih kuasa kekuatan baru dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mempelai pria surgawi kita. Dan persekutuan kita yang manis dan indah dengan Roh Kudus. Roh Kudus penolong kita setiap saat. Dan semuanya berkat ini yang telah memberkati saudara dan saya. Mulai hari ini sampai hari esok. Sampai selama-lamanya. Maranatha. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua. Menjemput kita bersama-sama di awan-awan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua kita ini diberkati Tuhan dan percaya bersama saya. Sama-sama katakan.
Amin. 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 Thank you Amin. semua. Haleluya. Terima kasih. Kembali terima kasih. Frida. Terima kasih Tua Duma. Hey, Kenjiro Gata. Gata Bang Mona. Halo. Sante, gimana? Ya. Terima Eda kasih Desi Bu Simbolon tadi ya. Calvin, terima kasih. Eda Santi. Panenggolan. Shalom. Salam semua, selamat pagi. Udah Tuhan lama berkati. ini nggak ketemu ini Terima Panenggolan. Bang Landong. Berkati semua. Shalom. Lai Cisman. Mana Sang Landong? Ko Rudi. Ya, Nail Bene, Opung Abraham. Yang Ani. Congratulations yang sudah menikah. Jose Rico. Bang Mona. Yen. Sian. Kita Rudi Marpaung. Salam Landong. Cipimpin. Selamat Terima kasih ya. Landong. Bang Alfonso. Eda Ani. Ya, Kita Simangunso. Tuhan berkati semua. Selamat pagi. Jenny, Mary, Oneng, Cioneng, Kalita, Sarah, Cerita, dan juga Kak Elita, Untuk Mary, Ibu Lani, Revo, Cici Sian, Mandi deh, Opa. Natali sama Natali Terlambat juga, sama sama apa-apa. mau di rumahnya si Frida ya, ada itu Nagogo nih. Kami lagi di penginapan. Iya. Tante Dece, Kak Monang, Kak Rosi, udah sembuh Kak, Pak Rudi, Ci Lili, Kak Rosi mana wajahnya? Ada berubah. Shalom Budi. Apa Budi? Yeyen, Mami, Penenggolan lagi ini ya, lagi makan saksang ya. Penenggolan. ya Dani, biasa Landong lagi masak saksang. Waduh. Saya izin dulu Pak semuanya. Tuhan berkati. Iya, Pak Rudi. Terima kasih. Bang Landung masak saksang lagi nih ya. Waduh, mantap kali. Alvin, Pak Pendeta Panahatan, Salam semuanya yang ada di Tante De, apa Zoom. kabar Tante De? Itu Partai gimana itu? Udah sehat? Oke, Tuhan berkati Bu, Tuhan berkati Pak Ambarita. Suaranya Ya. belum Halo. kedengaran itu, itunya, mic-nya. Tuhan memberkati Pak Partahi. Sudah semakin baik lah ya. Sudah semakin baik. Puji Sudah Tuhan, semakin puji baik. Tuhan, Mudah-mudahan luar puji Tuhan. biasa. Amin. Mungkin itu harus nyanyi biar semakin baik lagi toh. Nyanyi Iya dulu toh. ya. Nanti kesempatan berikutnya kita nyanyi lagi pasti. Nyanyi ya itu ya nanti. Iya. 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 Tuhan memberkati lah. Sudah Yo, ikut lah. dalam ibadah Oke. ini. Iya lah. Puji Tuhan. Kak Rosi, Ya, kalau ke DFO pasti sehat tuh Kak Rosi langsung. Kalau shopping langsung sehat itu toh. bisa aja. Apalagi kalau ke City. Pengen ke Sydney dia itu, pengen ke Sydney dia. Ini gara-gara kelamaan nggak ke Sydney nih. Kelamaan nggak jalan-jalan dia begitu ya. Iya bener. Makanya mesti ke sini lagi nih kita jalan-jalan ini. Iyalah, datanglah. Kami siap ini. Iya. Aduh, itu Rosi. Waduh, udah sehat itu Rosi ya. Lumayan sih, nggak biasa aja sih, cuman udah nggak demam. Oh gitu ya. Puji Tuhan. Iya. Minum air hangat Kak, terus minum air hangat, air jahe. Air jahe ya, iya. Tiap hari sih minum. Gitu. Iya. Oke. Iya Kak. Ya. Terima kasih. Ya nanti katanya minggu depan Sito nyanyi katanya. Oke. Boleh toh. Iya. Anton, Om Jogata, Pak Monang, thank you semuanya. Ibu Lani ini siapa ya? Ya. Tadi ada Eda Desi juga Kak Rosi, Eda Desi Sebolon. Ya, ini mau ngiringin Kenjiro Gata ini, mau nyanyi Besame Mucho. Oh. Ya. Yuk, Om Jo. Iya. Ya. Om Ogata. Besame
Bisa memuji. Berita sama Pak Norman Terima kasih Pak Pendeta. keluar ya Bu ya. Terima kasih Pak. Wih, apa itu? Apa itu Bang Landong? Bumbunya Salam. saksang itu. Waduh. Itu tomat ya? Bumbu saksang. Bumbu saksang ya? Waduh. Tomat ya. Healthy wealthy. Inang Natalina nggak makan saksang tapi tahu cara masaknya ya? Oh tahu. Wah, masih sempat ini bisa meluncur ke sana ini nanti. Masih meluncur. Nanti si Ico datang ke sana. Boleh meluncur ke sana ya? Boleh ya? Haleluya. Iya, Eda Padang. Udah beres-beres ini. Ayo. Oke, sampai Ya, ketemu. pamit Ya, dulu ya. Ibu, Pamit Ibu dulu. ya. Mau makan siang Oke, dulu. Datu. Oke, Ya. Terima sampai kasih ketemu ya. kembali. Kamu Nang. Saksang dulu. Lai Mantap, Partahi, Tuhan mantap Yesus selalu mantap. memberkati ya. Iya, Bang Landong. Mantap Ya, sekali. Nang- Lai Nang ikut Natalina. dalam ibadah. Semoga Kami ketemu. sangat berbahagia sekali. Iya. Ya. Iya lah, mau materi mendadak tadi Uti kasih tahu di grup kita yang Iya. terkenal. Dibilang, oh itu ada ibadah. Saya bilang siapa? Si lain Pamit dari dulu. Sydney. Nah, saya langsung masuk. Tanya habis mandi tadi nih. Harus jemur sebentar. Mantap itu.